500 tahun yang lalu ada sebuah perjanjian yang menurut konon ceritanya perjanjian antara Danyang tanah Jawa dengan pendatang dari Arab, Syekh Subakir namanya. Dan perjanjian itu mempersilahkan tanah Jawa diisi oleh ajaran-ajaran Syekh Subakir, ajaran-ajaran Islam ala Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari Makkah atau Madinah, intinya dari tanah Arab. Jadi uji coba selama 500 tahun, pas pada tahun 2020 habis perjanjian itu. Jadi ternyata sudah 500 tahun Islam ala Muhammad yang dari Arab itu mewarnai kehidupan Jawa. Dan saat ini 2020 muncul orang Jawa yang akan meneruskan penyiaran itu kembali dijawakan. Islam sing Jawani. Islam itu artinya apa? Keselamatan. Jadi keselamatan, ajaran keselamatan. Jadi 7 ajaran dari Arab atau Sabto kalau bahasanya bahasa Jawa, 7 ajaran atau Dharma, Sabto Dharma. Tapi bukan Sabto Dharma yang sudah umum. Ini Sabto Dharma sing ora umum. Sabto Dharma yang ada di dalam ajaran-ajaran yang dibawa dari Arab, yaitu 7 tuntunan. Nah, 7 dasar tuntunan itulah yang akan kita kupas. Dan ini ternyata urut sekali. Mulai dari siapakah kita, siapakah setan itu, dan siapakah Tuhan itu sangat jelas. Nanti akan dibeberkan di 7 ajaran Islam atau di babone Quran. Kalau dalam bahasa Arabnya Al-Fatihah. Jadi dia ada 7 ayat. Yang terakhir adalah ayat tentang kebahagiaan dan tentang kesengsaraan, surga atau neraka, yang di dalamnya berisi tentang kenikmatan dan juga kesengsaraan atau dimurkai oleh Tuhannya. Ini belum pernah disinggung dalam pengajian-pengajian yang lain, tetapi ini akan saya beberkan. Siapa tahu jika Anda tidak menjadi setan, Anda akan mendapat pertolongan Tuhan. Ini menjadi sebuah petunjuk. Sebelum mengaji dari ayat itu, maka saya dasarkan dulu dari dasar mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kita terjemahkan sedikit. Aku ini adalah manusia yang umum. Ya. Siapakah Tuhannya? Adalah Allah. Maha kekuatan yang maha tinggi, yang serba maha. Aku minta pertolongan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Artinya meminta perlindungan. Seorang hamba minta perlindungan. Minasyaiton, dari setan. Nirrajim, minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk. Artinya apa? Setan itu semua perbuatan kita sebagai manusia yang terkutuk disebut setan. Jadi setan ini adalah Anda semuanya, saya, dan semua manusia yang berbuat terkutuk. Itu adalah setan. Jadi musuh kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Dan juga orang lain. Tapi intinya adalah diri sendiri. Orang lain yang jadi setan juga musuh kita, sama. Nah, negara ini bisa tentram kalau kita tidak jadi setan. Kalau mendapat perlindungan Tuhan, kita tidak menjadi setan. Artinya kita tidak berbuat terkutuk. Semua perbuatan yang terkutuk pasti tidak dilindungi oleh Tuhannya. Oleh karenanya, Bapak Presiden Jokowi dan presiden-presiden yang lain
kalau terkutuk tetap saja sebutannya setan. Tetapi kalau terpuji sebutannya adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi utusan Allah itu orang-orang yang terpuji itu termasuk saya yang terpuji. Jikalau saya tidak terpuji, saya terkutuk, saya juga setan. Itu adalah sedikit keterangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi mengkaji ini tidak hanya orang Islam ala Muhammad saja. Umat Isa, umat Nabi Isa boleh, monggo. Umat Muhammad juga boleh. Umat Hindu, umat Nasrani juga boleh. Pokoknya umat apa saja lah, pokoknya sebagai manusia boleh mengaji. Bahkan juga diharuskan mengkaji agar mengerti. Karena Islam itu adalah selamat, agama yang selamat. Dan agama yang selamat itu sudah diturunkan dari dulu. Mulai para nabi-nabi itu, agama juga Islam, tuntunannya juga Islam, selamat. Namun tata caranya yang agak sedikit berbeda dan sampai sekarang mungkin terjadi perubahan-perubahan. Jadi walaupun bagaimana kita bukan satu umat, tetapi kita satu sebutan adalah manusia. Nah, baru kalau kita tidak jadi setan, kita akan mengkaji. Mengkajinya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, pengasih dan penyayang. Nah, itu kalimatnya seperti itu. Bismi dengan nama Allah, bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Kalau kita tempelkan kepada sifat-sifat ketuhanan, artinya yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Bismi dengan nama, bismillah dengan nama Allah. Nama Allah itu siapa? Nama Allah itu ya Allah itu sendiri. Jadi nama Allah itu ya tetap Allah. Oleh karenanya tidak perlu dengan nama Allah, cukup dengan Allah. Artinya apa? Menyertakan diri dengan Tuhannya. Cara menyertakan dirinya gimana? Disebut di dalam hatinya. Berzikir. Zikir itu beda dengan wirid. Wirid itu sesuatu perbuatan yang diulang-ulang. Nah, kalau menyebut di dalam hati itu, ya zikir. Ingat pada Tuhan, ingat kalimat Allah, Allahu Akbar di dalam hati, dalam kondisi apapun. Bikin anak juga begitu, bekerja juga begitu, sopir juga begitu, DPR juga begitu, harus menyebut dalam dirinya Allahu Akbar. Nah, kalau bukan Allahu Akbar siapa? Ya nama Allah atau nama Tuhannya masing-masing, yang penting tidak disekutukan, tidak disamakan dengan yang lain. Ya, siapapun namanya boleh, penting tidak disekutukan, tidak disamakan dengan yang lain. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semuanya, khususnya para pejabat-pejabat, ya di dalam pekerjaan Anda sebagai pejabat dan juga tidak sebagai pejabat, sebut nama Tuhan Anda di dalam hati, agar mesinnya mesin ketuhanan. Jadi menungso sing kaya dapure kayak begitu akan menjadi mesin Tuhan, akan menjadi seperti Tuhan kalau Tuhan disebut dalam hati. Tetapi nggak ada nih kaya ngopo sampean pejabat, kaya ngopo sampean bupati sekalipun, presiden sekalipun, kalaulah tidak ada Tuhannya di dalam hati, mbuh sampean itu siapa? Atau bahkan mungkin sampean itu setan. Kalau setan, wes toh, ora dapat perlindungan Tuhan, hanya mendapat murka Tuhan, bahkan murka manusia seluruhnya. Dikunyo-kunyo rakyat sampean. Sing dadi presiden atine kudu enek Gusti Allah. Sing dadi bupati, sing dadi menteri enek Gusti Allah dimanapun Anda berada dalam kondisi apapun. Itu baru keterangan bismillah. Dengan menyebut nama Allah atau dengan nama Allah atau menyertakan diri dengan Tuhannya, carane menyebut di dalam hati dalam kondisi apapun, ya terus ya. Nah gitu. Selanjutnya
Ada kalimat Ar-Rahman, ada kalimat Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Karena ini adalah sebuah tuntunan untuk manusia, makanya manusia harus menyertakan diri. Sifat Tuhan yang Maha Pengasih ini disertakan diri pada diri kita sebagai perilaku manusia untuk jadi pengasih dan penyayang. Pengasih itu yang memberi, mengasih atau mengasihi dengan sebuah pemberian-pemberian, dengan rasa asih, dengan rasa sayang. Jadi kita tidak bisa membedakan, tidak perlu membeda-bedakan antara binatang ya kita kasihi, antara manusia ya kita kasihi, sing sugih dikasih, sing melarat dikasih, ora kok sing melarat yo dikaploki, enggak gitu, gitu. Semuanya. Jadi karena semuanya itu dikasihi dan semuanya disayangi, maka ketika kita mendapat pemberian dari Tuhan, mendapat rezeki dari Tuhan, kita sebagai orang kuat yang mendapatkan rezeki, dipercaya mendapatkan rezeki, sebagian dari rezeki itu dititipkan kepada orang lain yang lemah, yang fakir. Kalau Pak Presiden punya pendapatan dipotong itu 10%. Kalau banyak ya melarat-melaratnya, mepet-mepetnya 2,5%. Nah, kalau bahasa kerennya adalah zakat. Zakat itu titipan Tuhan yang diberikan yang kepada fakir, kepada miskin melalui pendapat Anda sebagai orang kuat, sebagai orang yang diberi rezeki oleh Tuhan. Yang lemah oleh titipan, yang kuat mendapat penghasilan. Nah, kalau dibiadok bagaimana? Kalau dimplok bagaimana? Bakal ditagih dalam bentuk apapun. Bentuk kecelakaan, bentuk sakit, bentuk murka-murka Tuhan yang lain. Bojone gondol wong, anaknya dablek dan lain sebagainya. Nah, itu diantaranya. Tetap ditagih bahkan bisa lebih. Waduh Pak, saya jadi pengacara tapi sakit-sakitan. Wah ya tentu kamu dapat penghasilan, tetapi tidak berbagi, titipan tidak dikasihkan, makanya kamu jadi orang sakit. Nah, itu diantaranya begitu. Itu baru pengasih dan penyayang. Jadi pengasih dan penyayang itu kita sendiri menerapkan kasih sayang kepada siapapun. Jadi agama Islam itu agama kasih, agama pengasih dan agama penyayang. Kalau orang Islam tidak agama pengasih dan penyayang, itu bukan Islam, itu setan. Nah, oh saya ini beragama Kristen. Apakah Kristen bukan dari Nabi Isa? Apakah ajaran Nabi Isa bukan ajaran selamat? Ajaran selamat, ajaran kasih sayang, ya, ajaran pengasih atau ajaran kasih. Jadi tidak beda. Yang beda itu karena sudah ada perubahan-perubahan, ngeyelmu itu, dablekmu itu, marah-marahmu itu, jadi setanmu itu, itulah yang beda. Jadi Nabi, semua Nabi diutus oleh Tuhan dengan ajaran-ajaran yang sama, penyempurnaan. Jadi tidak beda. Kalau beda itu pasti ada perubahan. Jadi jangan marah, siapa yang berubah? Tentu ada setan di dalamnya. Itu diantaranya. Ini baru bismillah ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dirimu ada Tuhannya di dalam hati, tidak mungkin kamu tuh jadi orang pemarah, orang nakal, orang jahat. Apalagi sekarang musim demo-demo itu. Jika yang demo-demo itu di dalam hatinya ada Tuhannya seperti yang ditakbirkan Allahu Akbar, itu bukan di mulut saja, di dalam hatinya, tentu tidak akan demo anarkis. Demo yang merugikan tidak akan. Atau demo yang hanya sekedar ikut-ikutan tidak akan. Juga para kritikus itu, politikus yang suka mengkritik semuanya itu, termasuk mengkritik pemerintahan dan mengkritik negara itu, harus ada di dalam hatinya ada Tuhannya. Kalau tidak, itu bukan hanya pengkritik mengajak benar, tapi tentu hawa nafsu yang didahulukan mengajak salah, mengajak setan.
Jadi kalau Anda setan, jangan harap Indonesia ini akan baik, bangsa ini akan baik. Bapak Kiai yang di dalam dirinya ada setan atau yang jadi setan juga sama saja, berbenah diri. Ini baru bismillah. Jadi bismillah itu panjang sekali. Kita harus menyatukan diri dan mempraktekkan diri dalam kehidupan sifat Allah yang namanya pengasih dan penyayang dalam semua kehidupan. Ini baru akan menjadi rahmat seluruh alam. Alam apa saja. Ya. Jadi kita ketika diutus jadi orang yang terpuji, bukan jadi setan, berarti kita utusan Allah, utusan Tuhan. Berarti kita ini adalah Rasulullah. Masing-masing ayo kita di dalam dunia ini menjadi Rasulullah, menjadi orang yang terpuji. Ini musim geger mas, ini musim ngamuk mas, ya, musim edan mas. Jadi kalau kita ikut-ikut edan berarti setan. Kalau dirimu ada Tuhannya dalam hati berarti Rasulullah. Bapak Jokowi bisa jadi Rasulullah, tetapi juga bisa jadi setan. Pak Prabowo juga bisa jadi Rasulullah, tetapi bisa jadi setan. Tergantung dalam dirimu mesinnya sopo. Kalau mesinnya di dalam diri Allah tidak terhenti selalu dilafadzkan di dalam hati nama Tuhanmu itu, tentu Anda akan jadi Rasulullah. Anda akan dituntun selalu mendapat petunjuk. Pemikirannya, tingkah lakunya, daya ciptanya, angan-angannya, hatinya tentu akan mendapat petunjuk dari Tuhan. Tentu kalau dari Tuhan petunjuk kebenaran. Jadi kalaulah setan-setan itu bergentayangan, artinya kita jadi orang yang tidak terpuji. Jangan harap bangsa ini akan jadi bangsa yang baik, bangsa yang tentram. Tentu bangsa ini semakin terpuruk. Tentu bangsa ini semakin jatuh. Para DPR juga dalam dirinya ada setannya, tidak ada Tuhannya. Tentu dia akan juga menjadi penghalang kebaikan di dalam dunia. Tentu dia adalah tidak akan mendapat kenikmatan jika para DPR, para pimpinan agama, para pimpinan ormas dan semua manusia yang di dalam dirinya ada setannya, berperilaku setan, dia tidak terpuji, maka tidak akan mendapat perlindungan Tuhan. Negeri ini tentu akan hancur. Siapakah yang akan membenahi negeri ini kalaulah tidak Tuhanmu melalui utusan-utusannya? Seperti kita, seperti Anda menjadi orang yang terpuji, tentu negeri ini akan segera hancur. Tentu negeri ini akan jadi negeri yang sengsara. Maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Jadi negeri ini akan jadi negeri yang hancur, negeri yang dilaknat, negeri yang dimarahi. Bukan an'amta alaihim. Agar menjadi an'amta alaihim, maka hatimu harus ada Tuhannya. Kamu tidak akan menjadi setan. Hai para pendemo-pendemo di sana, hai para pejabat-pejabat di sana, hindarilah untuk Anda menjadi setan-setan yang bergentayangan di muka bumi ini, terutama di bumi Indonesia. Negeri ini butuh orang-orang yang terpuji. Negeri ini butuh Allah, butuh Tuhan, butuh utusan Tuhan yang di dalamnya mengelola negeri ini. Wahai para ulama, wahai para pimpinan-pimpinan agama, Anda jangan jadi setan. Jangan pecuca-pecuca saja di media sosial, tetapi Anda menghina seseorang. Jangan bertengkar. Negeri ini agar aman, agar mendapatkan an'amta alaihim,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin.